Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mitigasi bencana kelas A akan mempresentasikan mengenai bencana geologi, gempa tektonik, dan vulkanik. Nama anggota yang pertama Rika Rositasari, yang kedua Monica Odelia, yang ketiga Muhrifan Saranani, keempat Dia Resti Ambarsari, kelima Nabila Oktavia Riyadi, dan yang keenam Rifki Alvin Armadi. Pengertian bencana geologi. Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian di alam yang berkaitan dengan siklus-siklus yang terjadi di bumi atau segala sesuatu yang disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Faktor-faktor geologi dapat berupa tekstur tanah dan batuan, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi atau lipatan dan patahan, tektonik maupun gunung api. Faktor-faktor geologi. Berikut adalah beberapa bencana yang umum disebabkan oleh faktor-faktor geologi. Yang pertama kekeringan, kedua longsor, ketiga banjir, keempat gunung meletus, kelima gempa bumi, dan yang terakhir tsunami. Pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Berdasarkan pemicu pergerakannya, gempa bumi terbagi menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Proses terjadinya gempa bumi. Lempeng samudera yang rapat masanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di zona tumbukan atau subduksi akan menyusup ke bawah. Gerakan lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energi di zona subduksi dan zona patahan. Akibatnya di zona-zona itu terjadi tekanan, tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui, maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang disebut gelombang gempa bumi. Penyebab alami gempa bumi. 1. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan akibat lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan tersebut membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan itu tidak dapat ditahan oleh pinggiran lempengan. Kedua, beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung api. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Ketiga, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini didapatkan membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi. Kita masuk di jenis-jenis patahan penyebab gempa. Patahan sendiri merupakan retakan atau zona retakan antara dua bongkahan batuan. Keberadaan patahan menjadikan kedua blok batuan bergerak satu sama lain. Beberapa jenis patahan yaitu patahan normal. Patahan normal adalah patahan deep slip di mana bongkahan batuan yang ada di bagian atas tergelincir ke arah bawah relatif terhadap bongkahan batuan di bawahnya. Tipe ini terdapat di sepanjang sistem hubungan lautan dan akibat tarikan yang terjadi pada mantel bumi. Contoh patahan normal, gambarnya ada di sebelah samping itu. Yang kedua, patahan reserve atau sesar naik. Patahan reserve adalah patahan deep slip di mana bongkahan paling atas di atas bidang patahan bergerak naik di atas, bongkahannya di bawahnya. Patahan jenis ini biasanya terjadi di daerah tertekan, yaitu di daerah pertemuan lempeng yang salah satu lempeng ditujam oleh lempeng lainnya. Subduksi Sumatera dan Jepang merupakan patahan reserve. Jika sudut deep sangat landai, patahan reserve ini sering disebut sebagai patahan terus. Nah, contoh gambarnya ada di sebelah samping ini. Selanjutnya adalah patahan slag slip atau sesar geser. Patahan slag slip adalah patahan di mana kedua bongkahan batuan bergeser satu sama lain dalam arah horizontal. Patahan tipe ini dibagi menjadi patahan right lateral atau left lateral tergantung arah dari gerakan dari bongkahan pada sisi yang lebih jauh
dari titik pandangan jika seseorang melihat gerakannya dari sisi lainnya. Patahan besar Sumatera yang membelah Pulau Sumatera merupakan patahan strike slip atau sesar geser. Selanjutnya, gempa bumi tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempengan bumi. Gempa ini bisa memiliki getaran sangat kecil hingga getaran gempa paling besar. Ketika berkembang menjadi gempa berskala besar, maka gempa tektonik dapat menghancurkan dan memporak-porandakan apapun di atas permukaan bumi. Gempa yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya sebagian besar masuk kategori gempa tektonik. Bila sumber gempa tektonik berada di laut, maka dapat menyebabkan tsunami yang dapat menghantam dataran. Gempa tektonik biasanya melanda daerah-daerah yang menempati sirkum Pasifik dan sirkum Mediterani. Penyebab terjadinya gempa bumi tektonik. 1. Gempa tektonik. Yang kuat sering terjadi di sekitar tapal batas lempengan-lempengan tektonik. Lempengan-lempengan tektonik ini selalu bergerak dan saling mendesak satu sama lain. Pergerakan lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya penimbunan energi secara perlahan-lahan. Gempa tektonik kemudian terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun tersebut. Gempa tektonik biasanya jauh lebih kuat getarannya dibandingkan dengan gempa vulkanik. Maka getaran gempa yang merusak bangunan kebanyakan disebabkan oleh gempa tektonik. Yang kedua, tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Teori dari tectonic plate atau lempeng tektonik menjelaskan bahwa bumi terdiri dari beberapa lapisan batuan. Sebagian besar area dari lapisan kerak itu akan hanyut dan mengapung di lapisan seperti salju. Lapisan tersebut bergerak perlahan sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gempa tektonik. Selanjutnya adalah gempa bumi vulkanik. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi lantaran adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Biasanya gempa jenis ini terjadi saat gunung berapi tengah dalam keadaan aktif dan beberapa saat sebelum meletus. Berbeda dengan gempa tektonik, getaran yang dihasilkan oleh gempa vulkanik hanya dirasakan oleh penduduk di sekitar gunung berapi. Selain itu, bila dibandingkan dengan gempa tektonik, gempa vulkanik tidak terlalu berbahaya. Sebab, hal yang paling berbahaya pada fenomena gempa vulkanik ialah pada fenomena gunung meletusnya. Gempa satu ini juga sering terjadi di Indonesia, khususnya di daerah dengan gunung berapi aktif. Selanjutnya, penyebab terjadinya gempa vulkanik. Yang pertama, gempa bumi vulkanik disebabkan oleh aktivitas magma yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus. Gempa ini menyebabkan getaran di permukaan bumi hingga mengeluarkan magma dari dapur magma. Meski begitu, getaran gempa vulkanik terbatas hanya di tubuh gunung api dan area sekitarnya. Yang kedua, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya proses dinamik dari magma dan cairan yang bersifat hidrotermal atau peka terhadap panas. Proses cairan dinamis yang terjadi karena adanya gradien suhu dan tekanan magma dapat menimbulkan gelombang gempa yang berasal dari proses resonansi retakan yang terisi cairan magma. Frekuensi gempa vulkanik yang dominan berkisar antara 1-5 Hz, sementara magnitudonya rata-rata kurang dari 5 skala Richter. Terus, upaya mitigasi gempa bumi. Yang pertama, membangun bangunan vital strategis atau bangunan lainnya yang mengundang konsentrasi banyak manusia di wilayah rawan gempa bumi dengan menggunakan konstruksi yang tahan terhadap gempa. Yang kedua, tidak membangun permukiman dan aktivitas penduduk di atas, pada atau di bawah tebing, dan tidak mendirikan bangunan di atas tanah timbunan yang tidak memenuhi tingkat kepadatan yang sesuai dengan daya dukung tanah terhadap konstruksi bangunan di atasnya. Yang ketiga, pemetaan mikrozonasi di wilayah rawan gempa bumi. Keempat, perlu adanya RUTR dan RT/RW yang dituangkan dalam peraturan daerah yang berwawasan dan mempertimbangkan aspek kebencanaan sehingga prinsip bangunan berkelanjutan dapat tercapai. Membangun kewaspadaan masyarakat dan pemerintah daerah melalui pelatihan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Yang kelima, menyiapkan alur dan tempat evakuasi bencana. Keenam, menyelenggarakan pendidikan dini melalui jalur pendidikan formal dan non-formal tentang gempa bumi dan bahaya di wilayah rawan gempa bumi. Ketujuh, membangun alur evakuasi dan tempat pengungsian serta bukit-bukit untuk menghindar dari gelombang tsunami. Upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya gempa bumi. Yang pertama itu di rumah.
Ketika sedang berada di rumah, getaran akan terasa beberapa saat. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan benda-benda. Jika Anda tidak memiliki meja, lindungi kepala Anda dengan bantal. Jika Anda sedang menyalakan kompor, maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran. Upaya yang bisa kita lakukan berikutnya ada di sekolah. Ketika ada di sekolah, kita bisa berlindung di bawah kolong meja, lindungi kepala dengan tas atau buku. Jika gempa mereda, segera keluar berurutan mulai dari yang terjauh ke pintu. Kemudian carilah tempat yang lapang dan jangan berdiri di dekat gedung, tiang, dan pohon. Berikutnya, ketika sedang berada di luar, lindungi kepala Anda dan hindari benda-benda berbahaya. Daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa datang dari jatuhnya kaca-kaca atau papan reklame. Lindungi kepala Anda dengan menggunakan tangan, tas, atau benda apapun yang Anda bawa. Berikutnya, ketika Anda sedang berada di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Jika Anda merasakan gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekan semua tombol. Ketika lift berhenti, segera keluar, lihat keamanannya, dan segera mengungsi. Jika Anda terjebak di dalam lift, segera hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon yang tersedia. Berikutnya, saat Anda berada di kereta api, berpeganglah erat pada tiang sehingga Anda tidak terjatuh ketika kereta berhenti mendadak. Bersikaplah tenang, mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Di mobil, ketika sedang berada di dalam mobil saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan merasakan seakan-akan roda mobil Anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi, maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak terkunci. Di gunung atau pantai, ketika sedang berada di gunung atau pantai, Anda kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman di pesisir pantai. Bahayanya jika datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. Kesimpulan, gempa bumi adalah berguncangnya bumi yang disebabkan antara lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Terjadinya gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan gerak bumi dan pura lempeng bumi. Akibat utama dari gempa bumi adalah hancurnya bangunan-bangunan karena goncangan tanah. Jatuhnya korban jiwa biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan, terkena longsor, dan kebakaran. Jika sumber gempa bumi berada di dasar lautan, maka bisa membangkitkan gelombang tsunami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.